Bagian 1 tentang filosofi, prinsip, dan sejarah asuhan yaitu asuhan kehamilan. Disebut dengan antenatal care itu adalah, kemudian ruang lingkup asuhan kehamilan itu apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Anissa Solihat. Halo. Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang konsep asuhan kebidanan yang part 1 bagian 1 tentang filosofi, prinsip, dan sejarah asuhan kebidanan. Nah, di video kali ini, aku mau membahas yang kedua di materi konsep dasar asuhan kebidanan, yaitu asuhan kehamilan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005, pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk memeriksa kesehatan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Nah, jadi asuhan kehamilan atau biasa disebut dengan antenatal care itu adalah pemeriksaan kehamilan yang biasa dilakukan oleh ibu hamil. Biasanya dilakukan setiap bulan, 1 bulan sekali. Yang wajib itu adalah 4 kali. Di trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan 2 kali di trimester ketiga. Namun biasanya bidan ataupun obgyn, dokter kandungan, menyarankan untuk diperiksa setiap bulan. Seperti itu. Nah, ketika pemeriksaan hamil yang dilakukan apa saja? Biasanya dicek tanda-tanda vital, tekanan darah, tinggi badan, berat badan, kemudian kesejahteraan janin dan yang lainnya nanti akan dibahas. Kemudian inti dari asuhan kehamilan atau antenatal care itu apa? Bersifat preventif. Preventif itu pencegahan. Jadi diperiksa setiap bulan untuk diketahui apakah kehamilan ini berjalan normal sesuai dengan yang seharusnya atau ada komplikasi atau ada kemungkinan yang akan terjadi komplikasi di persalinan nanti. Makanya penting sekali dilakukan antenatal care atau asuhan kehamilan demi kesehatan dan keselamatan ibu dan janin. Seperti itu. Kemudian ruang lingkup asuhan kehamilan itu apa saja? Dalam memberikan asuhan kepada ibu hamil, bidan harus memberikan pelayanan secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Apa aja sih ruang lingkup asuhan kebidanan, asuhan kehamilan itu? Kita akan bahas ya satu persatu. Yang pertama, mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisis setiap kunjungan atau yang disebut dengan dokumentasi. Jadi setiap kunjungan itu harus jelas, harus tertulis. Anamnesa, data riwayat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. Tanda-tanda vital, berat badan, tekanan darah, semuanya itu harus dicek. Apakah berat badannya, kenaikan berat badannya sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pemeriksaan abdomen, termasuk tinggi fundus uteri atau TFU, posisi, presentasi, dan penurunan janin. Ini yang biasa disebut dengan palpasi. Jadi perut ibu hamil dipalpasi untuk dicek presentasinya kepala, bokong, kemudian penurunannya sudah sampai di mana, tinggi fundus uterinya untuk melihat apakah perkembangan pertumbuhan bayi itu sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Kemudian yang keempat, melakukan penilaian pelviks, ukuran, dan struktur panggul, karena ada beberapa jenis panggul yang tidak bisa lahiran dengan normal. Seperti itu. Atau yang biasa disebut dengan panggul sempit. Jadi kita sebagai bidan harus memastikan ini panggulnya bisa dilalui oleh bayi atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, menilai keadaan janin selama kehamilan, termasuk denyut jantung janin dengan Doppler dan gerakan janin dengan palpasi. Jadi setiap antenatal care, denyut jantung janin akan dicek menggunakan Doppler. Apakah denyutnya, jumlahnya sesuai dengan batas normal atau tidak. Kemudian gerakan janinnya dipalpasi. Apakah gerakannya juga ada, gerakannya sesuai dengan aturan,
jumlah gerakannya masih sesuai dengan yang seharusnya atau tidak, seperti itu. Kemudian menghitung usia kehamilan dan hari perkiraan lahir. Jadi ketika ada ibu hamil yang mengatakan bahwa dia sudah terlambat haid dan membawa tes pack positif, kita harus langsung menghitung HPL-nya, hari perkiraan lahir, dihitung dengan rumus Nagel. Seperti itu. Dari rumus itu juga akan ketahuan usia kehamilannya. Yang ketujuh adalah mengkaji status nutrisi dengan pertumbuhan janin serta kenaikan berat badan ibu hamil dan hubungannya dengan komplikasi. Misalkan jika ibu mengalami kenaikan berat badan yang drastis, harus dicek apakah ibu mempunyai riwayat penyakit gula atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya yang kedelapan, memberi penyuluhan tanda-tanda bahaya dan bagaimana menghubungi bidan. Itu sudah ada di buku Pink, buku antenatal care. Di situ ada tanda-tanda bahayanya. Kita hanya perlu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanda bahaya itu adalah apa saja. Silahkan dibaca di buku Pink ini, ada beberapa dan banyak. Apabila ada tanda bahaya ini, silahkan langsung datang ke bidan atau menghubungi bidan lewat HP, lewat apapun yang bisa dilakukan, seperti itu. Kemudian ruang lingkup asuhan kehamilan yang ke-9 adalah melakukan penata laksaan kehamilan dengan anemia ringan, hiperemesis gravidarium tingkat 1, abortus iminen, dan preeklamsia ringan. Selanjutnya yang ke-10, menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan. Di trimester pertama, biasanya ibu hamil itu mengalami mual, muntah, sakit pinggang, dan yang sebagainya. Kemudian di trimester ketiga, biasanya ibu hamil sudah mulai lelah, gampang lelah. Nah, kita harus menjelaskan bagaimana cara menanggulangi semua itu, apakah ikut senam hamil, yoga, atau yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya yang ke-11, mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan penanganannya termasuk rujukan. Jadi sebagai seorang bidan, kalau memang ada penyimpangan dari pasien, harus bisa merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Seperti itu. Selanjutnya yang ke-12 atau yang terakhir, memberikan bimbingan dan persiapan persalinan. Jadi ketika pasien sudah memasuki bulan ke-9, mendekati HPL, kita harus memberikan bimbingan untuk persiapan persalinan, seperti bagaimana cara membersihkan payudara supaya nanti ketika sudah melahirkan bisa lebih mudah dihisap oleh bayi, supaya ASI-nya bisa gampang keluar. Seperti itu. Apa saja yang harus dilakukan supaya lahiran nanti berjalan dengan lancar, gerakan atau senam apa saja yang harus dilakukan, seperti itu. Itulah 12 ruang lingkup asuhan kehamilan. Selanjutnya, tujuan dari antenatal care atau asuhan kehamilan ada 4. Apa saja? Di antaranya yang pertama, mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik serta mental ibu dan bayi dengan pendidikan, nutrisi, kebersihan diri, dan proses kelahiran bayi. Jadi yang harus diperhatikan bidan bukan hanya fisiknya ya, tapi mental ibu, psikologis ibu hamil. Karena psikologis ibu hamil itu berbeda dengan ibu yang tidak hamil. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, mendeteksi dan melakukan penata laksanaan komplikasi medis, bedah atau obstetrik selama kehamilan. Yang ketiga, mengembangkan persiapan persalinan serta kesiapan menghadapi komplikasi. Jika memang ibu hamil ini ada kemungkinan harus dilakukan seksio cesarea, itu harus disampaikan. Kemudian disampaikan juga bahwa mungkin nanti akan dirujuk, kemungkinan besar seperti itu. Selanjutnya yang keempat, membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan sukses, menjalankan nifas normal dan merawat anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Itu 4 tujuan dari asuhan kehamilan. Baik, selanjutnya, standar asuhan kehamilan itu seperti apa saja? Standar asuhan kebidanan yang membahas tentang asuhan kehamilan yaitu 1. Standar 3. Standar 3 itu identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala. Kemudian yang kedua, standar 4. Standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal ibu hamil. Melakukan periksa kandungan ke bidan minimal 4 kali selama kehamilan. Yang ketiga, standar 5, yaitu
palpasi abdominal, palpasi di perut. Pada palpasi abdominal dilakukan pemeriksaan Leopold yang terdiri dari 4 langkah, yaitu Leopold 1, letak presentasi kepala dan bokong, kemudian Leopold 2, letak punggung, Leopold 3, letak bagian terbawah janin, Leopold 4, apakah bagian terbawah janin sudah masuk panggul atau belum, seperti itu. Kemudian yang keempat, standar asuhan kehamilan yang keempat adalah standar 6. Pengelolaan anemia pada kehamilan minimal 90 tablet selama kehamilan, 90 tablet penambah darah. Jadi ibu hamil itu minimal selama hamil mengkonsumsi 90 tablet penambah darah. Selanjutnya, standar yang kelima, standar 7, pengelolaan dan hipertensi pada kehamilan. Setiap kenaikan tekanan darah serta tanda-tanda adanya preeklamsia, bidan mengambil tindakan yang tepat. Jadi ketika ada ibu hamil melakukan pemeriksaan dan ketika dicek tekanan darahnya tinggi, bidan harus melakukan hal yang tepat. Apakah harus langsung dirujuk atau seperti apa? Seperti itu. Kemudian yang ke-6 atau yang terakhir, standar 8, persiapan persalinan. Persiapan persalinan meliputi tempat persalinan, memilih tenaga kesehatan, menghubungi tenaga kesehatan, transportasi dana, dan hadirnya keluarga saat melahirkan. Itulah 6 standar asuhan kehamilan. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, bidan melakukan 14T, yaitu timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uterus, pemberian tablet FE minimal 90 tablet selama kehamilan, pemeriksaan HB, pemeriksaan VDRL, perawatan senam dan pijat tekan payudara, senam hamil, temu wicara, pemeriksaan protein urin, pemeriksaan reduksi urin, pemberian terapi yodium, pemberian terapi malaria jika memang di daerahnya terdapat kasus malaria. Seperti itu. Kemudian tipe pelayanan. Tipe pelayanan dalam asuhan kebidanan meliputi layanan kebidanan primer, di mana bidan bertindak sebagai penanggung jawab utama seperti di praktek mandiri bidan. Merupakan pelayanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan sendiri. Kemudian tipe yang kedua yaitu layanan kebidanan kolaborasi, merupakan layanan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Misalkan ada penelitian di sebuah desa tentang kesehatan, status kesehatan ibu hamil, pengaruh kebudayaan atau adat istiadat tentang status kesehatan ibu hamil di desa A. Nah, bidan ini berkolaborasi dengan orang-orang dari dinas kesehatan untuk meneliti hal tersebut. Kemudian yang ketiga, layanan kebidanan rujukan adalah layanan kebidanan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Bidan menerima rujukan dari dukun, juga layanan horizontal maupun vertikal ke profesi lain. Jadi, bidan menerima rujukan dari dukun atau bidan memberikan rujukan ke obgyn atau dokter spesialis kandungan. Nah, itulah 3 tipe pelayanan kebidanan. Seperti itu. Nah, itulah teman-teman yang dibahas di bagian asuhan kehamilan atau antenatal care. Ada standar asuhan kehamilan, tipe pelayanan, tujuan antenatal care, dan ruang lingkup asuhan kehamilan. Semoga bermanfaat buat kalian yang memang menjadi mahasiswa kebidanan ataupun buat kalian yang mau kuliah kebidanan. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.